dalam pemberantasan korupsi di Subianto begitu gerak Bukan dugaan korupsi pada proyek itu sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mutmainah dengan NIM G70125200077. Pada video kali ini saya akan membahas tentang korupsi. Kalau kita perhatikan kondisi saat ini, kasus korupsi di Indonesia itu masih terus menjadi sorotan karena hampir setiap waktu kita mendengar adanya kasus baru yang terungkap, baik yang melibatkan pejabat maupun pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan atau jabatan. Korupsi sendiri itu adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Biasanya dilakukan dengan berbagai cara seperti memanipulasi anggaran, suap, hingga penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jika dilihat dari kondisi yang ada, praktik korupsi di Indonesia masih bisa dikatakan sudah berada pada tingkat yang cukup serius. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari bantuan sosial, proyek pembangunan, hingga pengelolaan sumber daya. Bahkan tidak jarang kasus korupsi dilakukan secara terstruktur dan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga dampaknya semakin luas. Salah satu contoh kasus yang sempat menjadi perhatian adalah kasus korupsi bantuan sosial atau bansos. Dalam kasus ini, dana yang seharusnya diberikan kepada masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bantuan yang seharusnya membantu masyarakat dalam kondisi sulit malah dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi. Dampaknya tentu sangat besar. Masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan secara maksimal, kepercayaan terhadap pemerintah pun menurun, dan program kesejahteraan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kondisi ini terus berjalan, maka korupsi bisa menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan negara. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur justru berkurang karena diselewengkan. Akibatnya, kualitas pelayanan publik menjadi tidak optimal dan kesejahteraan masyarakat itu terhambat. Dari sini kita bisa memahami bahwa korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga masalah serius yang merugikan banyak orang dan dapat menghambat kemajuan negara. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih sadar, lebih peduli, dan ikut berperan dalam mencegah terjadinya korupsi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.